Radio. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Kembali lagi dalam program acara Mengenal Lebih Dekat GKI. Nah, sebelum kita memulai acara kita, mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus dalam kita mendalami materi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai bagian dari GKI, kami bersyukur karena Tuhan boleh terus memperlengkapi kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh terlibat di dalam karya dan misi Allah melalui gerejamu GKI Kediri. Malam hari ini kami bersama hendak mendalami materi tentang liturgi. Tuhan pimpin dan berkati sehingga materi malam hari ini boleh memperlengkapi kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti biasa kita akan dipersiapkan terlebih dahulu melalui sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Koper Gede. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kembali tentang liturgi GKI. Nah sebelum membahas lebih jauh, saya mengajak Bapak Ibu membaca Ulangan 6 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ulangan 6 ayat pertama sampai yang ke-9. Mari kita buka dan baca bersama-sama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucu-cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu
gerbangmu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, bacaan kita ini menjadi dasar untuk kita melihat makna sebuah ibadah yang di dalamnya terkandung unsur tentang anugerah, keselamatan, dan kasih Allah. Sebelum membahas lebih lanjut tentang liturgi GKI. Bapak Ibu, dalam membangun sebuah relasi, manusia itu butuh dua hal penting. Yang pertama adalah perjumpaan dan yang kedua adalah dialog. Relasi tidak akan terbangun kalau tidak ada perjumpaan. Pun demikian, relasi tidak akan terbangun kalau tidak ada proses komunikasi atau dialog di dalamnya. Dengan kata lain, relasi akan terbangun kalau ada perjumpaan dan dialog di dalamnya. Komunikasi dan perjumpaan itulah yang hendak ditekankan di dalam bacaan kita hari ini, yaitu Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dan inti dari bacaan kita terletak di ayat yang keempat yang berbunyi, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ayat 4 ini adalah dasar pengakuan iman umat Israel. Tapi sekaligus menjadi dasar dari setiap aspek kehidupan umat Israel ketika mereka menjalani hidup mereka sehari-hari. Nah Bapak Ibu, Shema Yisrael ini menekankan dua aspek penting. Yaitu Allah menyatakan kasih-Nya bagi umat manusia dan manusia merespon atau menyambut kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, saya mau mengatakan bahwa di dalam kasih Allah terjadi perjumpaan antara anugerah kasih Allah yang menyelamatkan, yang memanggil umat dengan umat yang merespon anugerah kasih Allah itu. Terciptalah persekutuan cinta kasih antara Allah dengan umat. Dan di dalam relasi persekutuan kasih Allah itu, Allah berbicara dan menuntun umat. Umat mendengar apa yang dibicarakan oleh Allah. Sebaliknya, umat berbicara, Allah juga mendengar. Karena itu, dengan dasar pengakuan iman yang menekankan proses perjumpaan dan dialog, maka umat Israel mewujudkannya di dalam sistem pendidikan umat Israel yang disebut dengan bar atau bat mitzvah. Nah, sistem pendidikan ini menekankan keluarga sebagai pusat pendidikan spiritual, intelektual, maupun moralitas bagi anak-anak yang berusia 0 sampai 12 tahun. Kenapa? Karena begitu anak-anak menginjak usia 12 tahun, maka mereka dianggap sebagai orang yang dewasa. Ingat kisah Yesus ketika berdebat, berbicara atau bertanya jawab dengan pemimpin-pemimpin agama di Bait Allah. Saat itu Yesus usia 12 tahun. Nah, Bapak Ibu, di dalam sistem pendidikan keluarga umat Israel, para orang tua wajib harus mengajarkan Shema Yisrael yang tentunya di dalamnya berisi tentang kisah-kisah perjanjian Allah dengan umat mulai dari Nuh, Abraham, Ishak, Yakub sampai perjanjian dengan umat Israel sesudahnya, atau kisah pembebasan umat Israel dari tanah Mesir, kisah perlindungan dan penyertaan Allah bagi umat Israel. Nah, kisah-kisah ini akan diajarkan, diceritakan secara berulang-ulang kepada anak-anak mereka kapanpun dan dimanapun. Tujuannya supaya anak-anak mereka belajar mengenal siapa Allah. Mengenal setiap karya yang sudah dilakukan Allah di dalam kehidupan umat Israel.
Dan selain itu supaya anak-anak juga mau hidup taat dan setia seperti yang ditekankan di dalam bacaan kita malam hari ini. Supaya umat Israel tetap hidup di dalam ketetapan, hidup di dalam perintah Allah, mereka hidup taat dan setia. Bahkan hal ini supaya diwariskan sampai generasi-generasi sesudahnya. Nah, semoga Bapak Ibu orang tua hari ini juga sadar pentingnya hal ini. Para orang tua hari ini tidak melupakan bahwa proses mendidik dan mengenalkan siapa Yesus Kristus kepada anak-anak ini penting. Supaya anak-anak bahkan cucu-cucu bahkan generasi sesudah kita mengenal siapa juru selamat dunia ini. Dan hidup sebagai orang-orang Kristen yang mengikuti taat pada ajaran dan teladan yang sudah Yesus Kristus lakukan. Nah, selain dalam sistem pendidikan, Shema Yisrael ini diwujudkan juga di dalam ibadah umat Israel. Bapak Ibu, bagi umat Israel, ibadah menjadi salah satu hal sentral dan sangat penting bagi kehidupan mereka. Sebab ibadah menjadi salah satu bukti bahwa mereka mengasihi Allah. Kalau mereka mengasihi Allah, mereka berbakti kepada Allah melalui sebuah ibadah. Dan secara tradisi, ibadah yang dilakukan oleh umat Israel dengan apa yang dilakukan oleh kita hari ini tidak jauh berbeda. Ada unsur nyanyian, ada unsur pembacaan firman Tuhan, ada unsur khotbah atau penguraian dari firman Tuhan yang dibacakan, ada unsur persembahan, bahkan pengutusan. Dan kalau Bapak Ibu membaca kemudian ayat yang ke-8, di sana dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda di tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Maka ayat 8 ini benar-benar dilakukan oleh umat Israel, yaitu dengan cara penggunaan tefilin. Peralatan ini digunakan oleh mereka saat beribadah kepada Allah. Diikatkan pada lengan, ini mau mengingatkan bahwa setiap karya dan kerja yang dilakukan, itu semua harus menjadi wujud bakti umat, menyambut anugerah kasih Allah. Itulah kenapa di dalam sebuah ibadah yang dilakukan di rumah ibadah, ketika mereka melanjutkan kehidupan di luar, maka kehidupan di luar itu harus merupakan bakti yang sama seperti ketika mereka beribadah di dalam rumah ibadah. Diikatkan di dahi juga sebagai tanda bahwa mereka mau mengingat segala kebaikan dan karya Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga pikiran mereka juga terarah kepada Allah yang telah memberikan kehidupan dan keselamatan bagi umat Israel. Dengan demikian, pengakuan iman inilah yang membuat umat sadar tentang anugerah dan kasih Allah yang menyelamatkan dan menuntun kehidupan umat Israel. Untuk itulah umat juga diundang merespon dan menyambut kasih Allah dengan berbakti, hidup taat dan setia mematuhi peraturan, ketetapan dan perintah Allah. Dan pengakuan iman itu muncul karena ada perjumpaan antara anugerah Allah dan respon umat menyambut anugerah itu. Pengakuan iman itu muncul dari dialog yang dibangun antara Allah dengan umat, yang membangun relasi yang intim. Perjumpaan dan dialog itulah yang menjadikan umat mengenal dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah yang menyelamatkan dan memberikan kehidupan kepada umat Israel. Perjumpaan dan dialog sebagai sarana untuk membangun relasi yang intim dengan Allah sehingga umat dapat mengenal siapa Allah secara pribadi. Liturgi GKI pada dasarnya juga menekankan dua aspek penting ini, perjumpaan dan dialog. Perjumpaan antara umat dengan Tuhan, tapi juga antara sesama umat.
dialog antara umat dengan Tuhan. Tuhan berbicara, umat mendengar, umat berbicara, Tuhan mendengar. Dan dua unsur inilah yang menjadi unsur penting di dalam peribadahan di GKI. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sebelum Bapak Ibu mulai mengantuk dan kemudian merasa bosan. Kita akan lanjutkan 2 minggu lagi untuk membahas lebih lanjut secara detail tentang liturgi GKI. Sampai ketemu Bapak Ibu dalam episode mengenal lebih dekat, episode yang kelima tentang liturgi GKI. Mari kita menutup dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar kembali melihat makna dan dasar dari sebuah ibadah. Biarlah ketika kami menjalani hidup ini, kami hayati sebagai sebuah ibadah yang sejati, yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami, bantulah kami, dan kiranya Tuhan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan ketika kami menjalani hidup sehari-hari kami. Demi Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati kita semua.